Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Thank you so much sudah balik lagi ke channel ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kasus keluarga Jennifer dan Sarah Hart. Kalau di video sebelumnya kita pernah membahas tentang pasangan gay yang melakukan kekerasan terhadap anak adopsi mereka, kali ini kasusnya jauh lebih tragis dan jauh lebih dulu terjadi. Mungkin karena waktu itu sistem viral belum ada, makanya kasus ini nggak viral-viral banget. Padahal kasusnya bener-bener wow, luar biasa mengerikan dan sangat menyedihkan. Karena korbannya nggak cuma 1, 2, atau 3, melainkan ada 6 anak yang masih kecil-kecil dan mungkin punya banyak rahasia yang belum sempat mereka ungkapkan ke dunia. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Jennifer Hart berasal dari keluarga broken home. Waktu dia berusia 12 tahun, ibu dan ayahnya bercerai. Awalnya Jennifer ikut ayahnya, tapi ternyata kenakalan yang dilakukan oleh Jennifer lama-lama membuat ayahnya marah. Baru tinggal bareng selama 2 tahun, ayahnya memutuskan untuk mengusir Jennifer keluar. So in the end, waktu Jennifer berusia 14 tahun, dia pindah lagi tinggal dengan ibunya sampai dia dewasa. Beberapa sumber mengatakan mungkin ini adalah alasan kenapa saat dewasa Jennifer jadinya tidak suka laki-laki. Jennifer juga berperilaku lumayan disiplin dan keras karena waktu masih kecil dia mengalami banyak sekali guncangan secara mental. Lalu waktu kuliah Jennifer bertemu dengan wanita bernama Sarah Gengler. Mereka waktu itu satu kampus di Northwestern University, sama-sama ngambil jurusan pendidikan dasar. Awalnya mereka berdua merasa cocok sebagai sahabat, tapi lama-kelamaan perasaan yang berbeda tumbuh. Keduanya memutuskan untuk berpacaran dan menyembunyikan hubungan ini. Tapi rupanya Jennifer merasa nggak puas. Dia merasa nggak leluasa kalau harus menyembunyikan hubungannya dengan Sarah. Dan setelah berdiskusi beberapa kali, Jennifer memutuskan untuk mencoba mengaku ke semua orang bahwa mereka adalah lesbian. Awalnya Sarah menolak hal ini karena waktu itu pasangan LGBTQ belum semarak sekarang. Sarah takut bakal ada penolakan dari orang-orang sekitar, tapi Jennifer bersikukuh, udah bulat banget tekadnya untuk ngomong ke orang-orang kalau mereka pacaran. Dan bener aja, waktu mereka ngaku nih, go public ke orang-orang kalau mereka adalah pasangan lesbian, banyak banget teman-teman mereka yang mulai menjauh. Dan karena merasa tidak nyaman, keduanya memutuskan untuk pindah ke tempat lain yang kemungkinan lebih menerima pasangan LGBTQ seperti mereka. Dan pilihannya jatuh ke Alexandria di Minnesota. Begitu lulus dari kuliah, mereka pindah ke Alexandria dan mulai melakukan usaha dagang. Mereka juga menyicil rumah di situ. Dan setelah tinggal bareng selama 2 tahun, Jennifer dan Sarah mulai merasa ada yang kurang dari hubungan mereka, yaitu seorang anak. Karena nggak mungkin bisa punya anak bersama, Jennifer dan Sarah memutuskan untuk mengadopsi anak dari panti asuhan. Dan pilihan mereka jatuh kepada anak berusia 15 tahun yang bernama Lee. Menurut pengakuan Lee, 6 bulan pertama saat dia tinggal dengan Jennifer dan Sarah, semuanya baik-baik aja. Sarah dan Jennifer berusaha untuk menyayanginya, tapi kegiatan Jennifer dan Sarah yang sama-sama bekerja memang padat banget. Lee kadang-kadang ditinggal sendirian dan main dengan hewan peliharaan. Tapi Sarah dan Jennifer tetap berusaha membuat Lee enggak merasa terlalu ditelantarkan. Hampir setiap weekend selalu ada aktivitas bareng. Mulai dari piknik, pergi keluar kota, berkemah. Dan Lee juga sadar Sarah dan Jennifer bekerja mati-matian supaya bisa menghidupi keluarga ini. 2 tahun kemudian saat Lee berusia 17 tahun, Sarah dan Jennifer nanya, boleh nggak kalau mereka mengadopsi anak lagi? Dan Lee menerima pertanyaan ini dengan bahagia karena dia sendiri ngerasa kesepian, dia juga pengen punya saudara. Lee setuju. So, semenjak itu Jennifer dan Sarah mulai bolak-balik ke panti asuhan, nanya ke lembaga gimana caranya biar mereka bisa kembali mengadopsi anak. Nah, karena Lee merupakan anak adopsi, mungkin ini adalah salah satu peraturan kali ya. Lee harus selalu konseling ke psikiater, mungkin untuk melihat perkembangan mentalnya. Karena yang namanya pindah dari satu rumah ke rumah lain, apalagi tinggal dan diadopsi, itu bukan hal yang mudah, baik bagi orang tua, apalagi bagi anak yang mengalami perubahan secara drastis. Jadi emang udah menjadi rutinitas setiap bulan setidak-tidaknya
Sarah dan Jennifer mengajak Lee ke psikiater. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Waktu Lee diantar ke psikiater, Sarah dan Jennifer menurunkan juga barang-barang yang rupanya sudah diam-diam mereka siapkan. Barang-barang Lee yang ada di rumah, mereka packing, terus mereka turunin di tempat psikiater itu. Lee bingung kenapa barang-barangnya dibawa ke situ. Sarah dan Jennifer berjanji mereka pasti bakal menjemput Lee lagi. Tapi pada kenyataannya Sarah dan Jennifer hilang begitu aja. Lee ditelantarkan, gak pernah dijemput. Aku yakin banget mental Lee pasti sangat terguncang. Setahun kemudian Jennifer dan Sarah memutuskan untuk kembali mengadopsi anak. Keinginan mereka berhasil terwujud di tahun 2006. Secara resmi, mereka mengadopsi 3 anak yang merupakan kakak beradik kandung dari Texas yang bernama Hannah, Marquis, dan Abigail. Abigail lahir di tahun 2003 yang berarti usianya waktu itu baru 3 tahun. Hannah lahir di tahun 2002 yang berarti usianya waktu itu 4 tahun. Marquis lahir tahun 1998 yang berarti waktu itu usianya 8 tahun. Sebenarnya orang tua Hannah, Marquis, dan Abigail masih hidup. Mereka punya seorang ibu yang dulunya mengasuh mereka. Tapi ceritanya panjang nih, kalau aku jelasin takutnya kalian bosen. Intinya, ibunya ini dianggap tidak bisa mengurus anak-anak dengan baik. Padahal sebenarnya waktu itu ibunya sebagai single mother kewalahan. Harus cari uang tapi juga harus benar-benar ngejagain anaknya yang masih kecil-kecil. Dan waktu itu ibunya berharap meskipun anak-anaknya masuk panti asuhan, suatu hari ibunya bakal bisa punya uang yang cukup supaya dia bisa kembali mengasuh anak-anaknya. Tapi ternyata pada kenyataannya, Hannah, Marquis, dan Abigail justru diadopsi oleh Jennifer dan Sarah. 2 tahun kemudian, di tahun 2008, Jennifer dan Sarah kembali mengadopsi 3 anak yang juga merupakan kakak beradik yang bernama Devonte, Jeremiah, dan Sierra. Dulunya ketiga anak ini sempat diasuh oleh pasangan lain tapi kembali diambil oleh Lembaga Perlindungan Anak karena pasangan yang sebelumnya terbukti kecanduan obat-obatan terlarang. Sorry, alarm bunyi. 2000 tahun kemudian. Jadi sekarang Jennifer dan Sarah punya 6 anak yang masih kecil. Oh ya, Sierra lahir di tahun 2005 yang berarti usianya waktu itu 3 tahun. Devonte lahir di tahun 2002 yang berarti usianya 6 tahun. Dan Jeremiah lahir di tahun 2004 yang berarti waktu itu usianya 4 tahun. Jadilah Jennifer dan Sarah punya 6 anak angkat dan ke-6 anak ini berkulit hitam. Jadi wajar setiap kali Sarah dan Jennifer ngupload foto keluarga bahagia ini, banyak banget orang yang merasa tersentuh. Ada pasangan lesbian berkulit putih yang mengasuh 6 anak berkulit hitam. Keluarga yang sungguh tidak biasa. Berhubung sekarang anak mereka banyak nih, Jennifer memutuskan untuk berhenti bekerja. Dia pengen ngurusin rumah dan anak-anaknya. Jadi yang bekerja cuman Sarah. Sarah bekerja sebagai salah satu karyawan di department store. Berhubung cuman di rumah aja nih, Jennifer sering banget upload foto-foto keluarga, kegiatan mereka setiap akhir minggu. Dan dalam foto-foto ini, mereka memang kelihatan seperti keluarga yang sangat harmonis dan luar biasa, dinamis. Foto-foto ini kemudian viral. Jennifer dan Sarah dipuji oleh banyak orang. Hebat banget, mau mengadopsi 6 anak berkulit hitam yang ditelantarkan oleh orang tua mereka. Jennifer dan Sarah juga mengajak anak-anak ini untuk belajar di alam terbuka, ikut kegiatan festival musik, jadi relawan. Semuanya selalu diposting, jadi inspirasi banyak orang. Tapi seperti yang kita ketahui, jangan percaya apa yang kalian lihat di media sosial. Karena belum tentu itu yang sebenarnya. Awal mula gonjang-ganjing di keluarga ini, beberapa bulan kemudian, September 2008, guru di sekolah Hannah melihat ada luka memar di bagian tangan Hannah. Karena khawatir, sang guru nanya, "Kenapa kamu bisa memar-memar?" Hannah bilang dia kecelakaan, jatuh dari sepeda. Tapi sang guru melihat ada sedikit ketakutan di mata Hannah. Jadi guru ini nanya lagi, "Hannah, kamu jujur sebenarnya apa yang terjadi?" Setelah dibujuk-bujuk, Hannah kemudian mengaku kepada sang guru bahwa sebenarnya dia menerima perlakuan kasar di rumahnya yang dilakukan oleh Jennifer dan Sarah. Guru ini langsung menelpon Sarah dan Jennifer untuk meminta klarifikasi dan juga memanggil pihak Lembaga Perlindungan Anak karena takutnya Hannah menjadi korban penyiksaan anak. Saat menerima laporan ini, Jennifer dan Sarah sangat-sangat marah. Mereka bilang ke guru itu, "Bu, ini anak saya jatuh bukan dipukuli."
dan mereka berdua merasa sangat tersinggung. Berhubung menurut pihak lembaga nggak ada bukti konkret dan juga Hannah kemudian mengganti omongannya menjadi, "Oh iya, saya sebenarnya jatuh bu, bukan dipukuli." Gak ada yang bisa mereka lakukan. Jennifer dan Sarah yang sudah sangat tersinggung dengan guru dan juga pihak sekolah memutuskan untuk menarik keenam mereka dari sekolah itu pindah aja sekolah di rumah atau homeschooling. Terus beberapa bulan kemudian di tahun 2009, Sarah dan Jennifer menerima kabar bahwa Connecticut melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, mereka berdua memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan. Sarah secara resmi mengubah nama belakangnya sama seperti Jennifer. Jadi sekarang mereka disebut sebagai keluarga Hart. Dan kayaknya amarah mereka mulai mereda karena Jennifer dan Sarah memutuskan untuk kembali menyekolahkan anak-anak mereka secara normal, nggak homeschooling lagi. Mungkin karena sudah merasa tervalidasi dengan ikatan pernikahan, Jennifer dan Sarah mulai kepikiran pengen punya anak kandung. Iya, aku tahu nggak mungkin mereka berdua bisa menciptakan anak kandung. Dalam konteks ini, mereka pengen mencari pendonor sperma. Sempet ada tuh calon pendonor yang mau, tapi nggak tahu kenapa 2 hari kemudian nggak jadi. Sarah dan Jennifer waktu itu udah seneng banget, jadi mereka sangat-sangat kecewa waktu tahu rencana mereka gagal. Karena rupanya proses ini rumit, panjang, nggak semudah yang terdengar, ujung-ujungnya Jennifer dan Sarah menyerah. Ya udahlah, kita cukup mengurus 6 anak adopsi kita aja lah. Pada bulan November 2010, kejadian yang hampir mirip terjadi lagi. Salah satu guru di sekolah Abigail melihat Abigail punya luka-luka yang menurutnya tidak wajar. Abigail diminta untuk menceritakan kejadian yang sebenar-benarnya dan Abigail jujur. Dia bilang Jennifer dan Sarah menuduh dia telah melakukan pencurian uang sebanyak $1. Dan semenjak itu Abigail dipukuli dan juga dilarang makan. Oh ya, waktu itu memang guru ini ngeliat Abigail kurus banget dan agak-agak kayak nggak fokus. Jadi cerita Abigail dia nggak dibolehin makan bener-bener masuk akal. Lagi-lagi, pihak sekolah melaporkan kejadian ini ke Lembaga Perlindungan Anak. Gak cuma Abigail yang ditanya-tanyai, kelima saudaranya juga diajak konseling. Mereka mengalami penyiksaan yang sama atau tidak. Nah, Hannah, seperti yang kita ketahui, dulunya juga sempat ditanya-tanyain tentang hal ini. Menjawab pertanyaan dengan jujur, dia bilang dia memang juga menjadi salah satu anak yang menerima perlakuan kasar dari Jennifer dan Sarah. Bahkan keenam saudara ini dilarang untuk mengobrol dengan orang tua teman-teman mereka karena Jennifer dan Sarah takut anak-anak ini membocorkan kekerasan di dalam rumah itu. Kalau dari cerita keenam anak ini, yang biasanya melakukan kekerasan adalah Jennifer. Berhubung Sarah kerja, Sarah jarang terlibat. Pokoknya kalau soal hukuman, penyiksaan itu pasti dari Jennifer. Sarah ngeliat tapi didiemin aja. Jennifer juga mengancam anak-anak ini kalau mereka berani mengadu, mereka bakal nggak dikasih makan sama sekali. Dan namanya anak kecil, ya udah langsung takut, langsung nurut. Jennifer dan Sarah dipanggil ke kantor polisi, mereka ditanya-tanyai, tapi nggak tahu kenapa keenam anak ini masih dibiarkan tinggal dengan Jennifer dan Sarah. Waktu itu Jennifer dan Sarah diberikan teguran dan mereka masih belum ngaku. Jadi susah juga untuk melakukan pembuktian. Kayaknya karena sudah terlalu banyak problem yang muncul, Jennifer dan Sarah merasa nggak tenang. Di tahun 2013, Jennifer dan Sarah mengajak keenam anak mereka untuk pindah ke Wesleyan di Oregon. Mereka pindah ke tempat yang cukup terpencil, banyak lahan pertanian. Dan karena ini di desa, mereka nggak mungkin kerja kantoran. Jennifer dan Sarah memelihara banyak hewan ternak. Jadi di sini keluarga mereka jadi keluarga peternak. Dan sama seperti sebelumnya, kebanyakan yang ngurusin urusan di luar rumah adalah Sarah. Jennifer yang jadi ibu di rumah. Keenam anak mereka juga kembali dimasukkan ke dalam sistem homeschooling. Jadi anak-anak ini benar-benar nggak punya kontak dengan orang sekitar. Bahkan tetangga pun nggak terlalu tahu. Soalnya anak-anak ini jarang keluar rumah. Kalaupun mereka ketemu di jalan, anak-anak ini cuma senyum. Ya udah, habis itu masuk rumah. Jadi orang sekitar tuh sadar emang keluarga ini nggak terlalu mau membaur dengan orang-orang sekitar. Satu-satunya anak yang kelihatan ramah hanyalah Devonte. Dan berhubung wajah anak-anak ini semuanya normal-normal aja, nggak ada yang kelihatan nangis, sedih atau muram, orang sekitar juga nggak terlalu kepikiran. Mereka nggak nyangka
bahwa ada rahasia besar yang disimpan oleh keluarga Hart. Jennifer dan Sarah mengira mereka mulai mendapatkan ketenangan yang mereka inginkan. Tapi pada bulan Juli 2013, salah satu teman mereka yang bernama Alexandra Argyropoulos melaporkan Jennifer dan Sarah ke pihak kepolisian. Menurut Alexandra, dia sempat menginap di rumah Jennifer dan Sarah, dan disinilah dia melihat bahwa Jennifer dan Sarah melakukan kekerasan secara tidak langsung terhadap anak-anak mereka. Cara didik yang terlalu keras, cara mereka sengaja nggak ngasih makan anak-anak mereka sebagai sebuah hukuman, dan juga kondisi anak-anak yang dulunya kelihatan ceria, terus tiba-tiba sekarang kelihatan muram, diem, menutup diri, membuat Alexandra bertanya-tanya apakah kedua temannya ini orang tua yang baik atau bukan. Yang membuat Alexandra merasa miris setiap kali Jennifer posting foto, anak-anak ini kelihatan tersenyum, keluarga ini terlihat bahagia, tapi begitu kamera dimatikan, wajah anak-anak langsung berubah. Dan Alexandra mikir, kalau kehadirannya di rumah itu masih membuat Jennifer dan Sarah berani untuk melakukan kekerasan, apalagi kalau nggak ada yang tahu. Makanya Alexandra melaporkan kedua temannya sendiri ke kantor polisi. Lagi-lagi Jennifer dan Sarah mengelak. Menurut mereka, Alexandra iri. Alexandra membenci mereka karena mereka ini pasangan lesbian, vegetarian, dan juga rasis, nggak suka dengan anak-anak berkulit hitam. Jadi pihak kepolisian memanggil keenam anak yang diadopsi. Waktu ditanyai, keenam anak ini bilang mereka baik-baik aja. So, mau nggak mau polisi harus menutup kasus ini dan tidak bisa mengambil langkah lebih lanjut. Setelah kejadian ini, Jennifer makin gencar mengupload foto di Facebook, menunjukkan bagaimana bahagianya keluarga mereka. Ada foto mereka nari-nari, nyanyi-nyanyi, ikut melakukan protes, bahkan foto Devonte sempat viral. Waktu itu Devonte menjadi salah satu relawan dalam aksi protes Black Lives Matter atau BLM Movement. Dan dalam acara ini, Devonte memeluk salah satu polisi berkulit putih sambil menangis. Fotonya viral kemana-mana. Dan rupanya keviralan ini membuat Jennifer sedikit takut. Semenjak itu, Jennifer mulai mengurangi intensitasnya mengupload foto di Facebook. Jennifer juga nulis status. Di tahun itu, tahun 2017, Jennifer merasa itu adalah tahun terberat bagi dia dan keluarganya. Dan mereka memutuskan untuk pindah ke Woodland di Washington DC. Lagi-lagi karena halaman di rumah ini sangat luas, mereka memutuskan untuk berternak. Anak-anak juga ditugaskan untuk membantu merawat hewan-hewan ini. Dan sama seperti sebelumnya, tetangga sekitar nggak terlalu mengenal siapa itu Sarah, Jennifer, dan keenam anak mereka. Sering sih kelihatan kayak keluar dari rumah tapi habis itu langsung masuk lagi. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah main dengan anak-anak sekitar, pokoknya sangat tertutup. Disinilah kita bertemu dengan tetangga mereka yang bernama Bruce dan Dana. Bruce dan Dana adalah pasangan suami istri yang tinggal di sebelah rumah Jennifer dan Sarah. Sebelum Jennifer dan Sarah pindah ke rumah itu, sempat ada keluarga juga yang punya banyak anak, dan keluarga ini akrab banget dengan Bruce dan Dana. Makanya waktu Sarah dan Jennifer pindah dengan keenam anak mereka, tapi nggak pernah ngobrol, Bruce dan Dana merasa, beda banget ya sama keluarga yang sebelumnya. Tapi Bruce dan Dana nggak pernah kepo. Mungkin ya keluarga ini emang tertutup aja. Mereka nggak pernah mau ikut campur. Tapi nggak lama kemudian, pada Agustus 2017, dalam jangka waktu 5-6 bulan, sekitar jam 1:30 malam, Bruce dan Dana mendengar pintu mereka diketok dengan kencang. Awalnya mereka takut, tapi mereka mendengar ada suara anak yang nangis. Ternyata yang ngetok pintu mereka adalah Hannah. Hannah memohon, tolong jangan kasih tahu Jennifer dan Sarah bahwa aku di sini, aku takut. Dua gigi Hannah lepas. Hannah nggak mau cerita apa yang terjadi, dia masih shock, tapi Hannah minta tolong ke Dana dan Bruce, tolong jangan kasih tahu Sarah dan Jennifer kalau dia sembunyi di situ. Nah, waktu itu Sarah dan Jennifer juga ngetok pintu rumah mereka, nyariin Hannah. Keliling tuh mereka, ngetokin rumah orang satu persatu. Berhubung Hannah masih di bawah umur, Dana dan Bruce gak berani untuk nyembunyiin Hannah. Takutnya justru nanti mereka dibilang nyulik. Jadi mau gak mau Dana dan Bruce jujur. Oke, sebenarnya Hannah ada di sini, tapi boleh gak Hannah malam ini tinggal dulu di sini karena kayaknya dia ketakutan banget. Jennifer dan Sarah gak setuju. Mereka janji ke Dana dan Bruce, besok mereka bakal menjelaskan apa yang terjadi. Ya udah,
Dana dan Bruce gak bisa ngomong apa-apa. Hannah dikembalikan dan besok harinya mereka dapat surat. Surat ini ditulis oleh Hannah yang menyatakan permintaan maaf karena telah berbohong. Jujur mereka curiga, tapi di satu sisi lain takut juga ikut campur urusan keluarga orang lain. Nah, 7 bulan setelah insiden ini, pada Maret 2018 terjadi lagi sesuatu yang aneh. Waktu itu Bruce lagi di depan rumah. Devonte lewat. Waktu itu Devonte udah berusia 15 tahun. Dan dengan takut-takut, Devonte minta tolong Bruce, boleh nggak dia minta 1 aja roti. Dana dan Bruce tentu aja langsung menyediakan makanan. Awalnya mereka kira, oh mungkin keluarga ini lagi nggak ada uang. Tapi lama-kelamaan, kejadian terus. Hampir tiap hari Devonte kebiasaan minta makan. Sebenarnya Dana dan Bruce gak ada masalah bagi-bagi makanan ke anak-anak ini. Yang jadi masalah, mereka tuh bingung sebenarnya anak-anak ini dikasih makan atau enggak, sampai minta ke tetangga yang bahkan sebenarnya nggak deket dengan mereka. Devonte juga selalu bilang, please tolong jangan sampai Jennifer dan Sarah tahu. Jadi mereka minta makan tuh sembunyi-sembunyi. Bruce dan Dana mulai kepikiran. Meskipun nggak berani melapor, Dana sempat cerita ke bapaknya, bapak kandungnya. Dana bilang, Pak, tetanggaku tuh aneh banget loh. Masa anak-anaknya minta makan terus setiap hari? Terus Dana juga cerita, Hannah sempat lari dan sembunyi di rumahnya. Dan rupanya nih, bapaknya Dana kepikiran. Saking kepikirannya, bapaknya tadi ngelapor ke polisi. Tolong dong, cek rumah tetangganya anak aku. Sebenarnya anak-anaknya disiksa apa enggak sih? Jadi, pada tanggal 23 Maret 2018, pihak kepolisian mendatangi rumah Jennifer dan Sarah. Tapi sayangnya, Jennifer dan Sarah sangat sulit untuk dihubungi. Tiap didatangin rumahnya, mereka enggak ada. Tiap ditelepon, enggak ngangkat. Jadi, mau dilakukan pemeriksaan pun, polisi kesulitan. Besok harinya, di tanggal 24 Maret 2018, Dana dan Bruce mulai agak curiga. Sarah dan Jennifer punya satu mobil GMC Yukon. Persisnya di hari itu, mobil yang harusnya parkir di depan rumah biasanya nggak parkir lagi. Terus rumah itu juga kelihatan sepi. Devonte nggak minta makan. Saking takut dan curiganya, Dana dan Bruce mencoba untuk mengetok. Pintunya dikunci dan nggak dibukain. Di sini, Bruce dan Dana masih berpikir positif. Oh, mungkin Jennifer dan Sarah ngajak ke-6 anak mereka untuk tinggal menginap di rumah keluarga di tempat lain. Tapi 2 hari kemudian, di tanggal 26 Maret 2018, rasa penasaran mereka terjawab dengan sebuah berita yang menggemparkan. Waktu itu tersebar kabar bahwa telah ditemukan mobil GMC Yukon dalam posisi terbalik di jurang kawasan Mendocino, California. Kalau penyebutannya salah, aku mohon maaf. Polisi segera datang, dilakukan investigasi, dan mereka sangat-sangat sedih melihat kecelakaan ini. Pasti sudah bisa ditebak, orang-orang di dalam mobil ini adalah Marquis, Abigail, Jeremiah, Sierra, dan Hannah. Di mana Devonte, sampai sekarang jenazah Devonte belum ditemukan. Tapi polisi yakin jenazah Devonte sudah terbawa arus sungai yang ada di bawah jurang. Semua orang waktu itu berduka, sedih dengan kecelakaan ini. Tapi pihak kepolisian menemukan sesuatu yang janggal. Waktu ke-7 jenazah dibawa ke rumah sakit, mereka menemukan kandungan yang tidak normal. Di dalam tubuh Jennifer ditemukan kandungan alkohol yang sangat-sangat tinggi. Sedangkan di dalam tubuh Sarah, Marquis, Abigail, Jeremiah, Sierra, dan Hannah ditemukan juga kandungan antihistamin yang sangat tinggi. Antihistamin sebenarnya obat alergi, tapi di tubuh Sarah dan kelima anaknya nggak ada tanda-tanda alergi sama sekali. Ngapain mereka minum obat kalau nggak alergi? Pihak forensik langsung berteori, antihistamin bisa menyebabkan kantuk. Jadi bisa jadi sepertinya Sarah dan anak-anaknya sengaja meminum obat ini supaya tidur. Untungnya pihak kepolisian menemukan CCTV di jalanan sebelum mobil masuk ke dalam jurang. Diketahui bahwa yang menyetir mobil adalah Jennifer. Yang kita ketahui punya kandungan alkohol yang sangat tinggi di dalam tubuhnya. Terlihat mobil ini sempat berhenti 20 meter dari jurang. Tiba-tiba, mobil digas aja langsung lalu jatuh ke jurang. Dan hanya dari rekaman CCTV ini polisi yakin banget ini bukan kecelakaan tapi tindakan bundir dan pembunuhan massal. Jennifer menghabisi dirinya dan mengajak anak-anak lain yang tidak bersalah. Kemungkinan besar Jennifer sengaja meminum alkohol dalam jumlah yang tinggi supaya dia bisa melakukan aksi ini. Dan untuk supaya anak-anaknya tidak merasakan sakit, makanya mereka semua dibuat tertidur.
ada banyak banget fans keluarga ini yang merasa terpukul, kaget, dan gak nyangka. Akhir dari kehidupan keluarga yang terlihat bahagia dan sempat viral ini benar-benar tragis. Cerita-cerita tentang kemungkinan Jennifer dan Sarah sebenarnya melakukan penyiksaan terhadap anak-anak mereka juga mulai terkuak. Waktu polisi mendatangi rumah mereka untuk dilakukan investigasi, nggak ada satupun foto keluarga di dalam rumah itu. Dan di dalam rumah itu ada 3 kamar. 1 kamar ditinggali oleh Jennifer dan Sarah. 2 kamar lain kayaknya nggak mungkin juga kamar anak-anak. Di kamar kedua cuman ada matras kecil. Di kamar ketiga cuman ada sofa. Jadi bisa kalian pikir ya, di mana anak-anak ini tidur? Apakah di atas sofa atau dempet-dempetan di matras yang kecil? Wallahu a'lam. Tadi aku juga sempat mention, keluarga ini keluarga vegetarian. Karena Sarah dan Jennifer nggak makan daging. Tapi waktu polisi buka kulkas mereka, ada banyak banget makanan olahan daging. Mulai dari sosis, ham, dan makanannya berlimpah. Jadi Dana dan Bruce juga bingung. Kalau di kulkas makanan mereka banyak, kenapa Devonte dan anak-anak lain kelihatan selalu kelaparan dan sampai minta makanan dengan mereka? Meskipun gak ada yang bisa mengkonfirmasi secara langsung apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, tapi bukti-buktinya sudah jelas. Keluarga Hart juga ketahuan punya hutang yang sangat-sangat besar. Rumah yang sempat mereka beli ternyata itu masih utang banyak, dan sebenarnya Jennifer dan Sarah gak punya gaji yang cukup untuk menghidupi keluarga ini. Cuman keluarga ini memang menerima bantuan dari pemerintahan Texas sebanyak $2.000 per bulan. Dan juga ada beberapa anak yang masih menerima uang bantuan dari keluarga mereka. Jadi sejujurnya Jennifer dan Sarah sangat untung. Gara-gara mengadopsi anak-anak ini, total pendapatan mereka dalam 1 bulan itu setara dengan $6.750 atau 97 juta rupiah. Alasan kenapa Jennifer dan Sarah memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dan anak-anak mereka dengan cara setragis ini gak bakal kita ketahui. Tapi banyak yang percaya karena mereka mulai merasa tertekan dengan pressure dan juga karena satu persatu rahasia dan kejahatan mereka mulai terbongkar. Cerita ini benar-benar sedih banget karena seperti yang aku bilang di awal, anak-anak ini masih punya keluarga kandung, cuman nggak bisa menjaga pada saat itu. Dan juga miris karena udah beberapa kali nih mereka berurusan dengan polisi. Kenapa waktu itu nggak langsung diambil aja? Kenapa masih dibiarkan tinggal dengan Jennifer dan Sarah? Tapi ya, kalau udah kayak gini siapa yang mau disalahin? Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Thank you so much atas semua dukungan, support, dan juga waktu yang teman-teman berikan ke Ruang Gelap. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Mudah-mudahan kita sehat selalu, terlindung dari segala macam bahaya, orang-orang jahat. And I'll see you very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.